Selamat pagi dan semangat pagi. Baik, kita lanjutkan ya untuk pertemuan mata kuliah farmakognosi. Ini selanjutnya mengenai standar mutu, simplisia, dan identifikasi simplisia. Jadi, setelah kita membuat simplisia, maka kita harus memastikan bahwa simplisia tersebut yang telah kita buat itu sesuai dengan standar mutu yang ada. Sebenarnya standar mutu ini yang ada acuannya itu mengenai ekstrak ya. Jadi kalau ekstrak tanaman itu sudah ada buku standarnya. Nah, kalau simplisia ini biasanya untuk memastikan mutunya kita hanya melihat secara visual saja. Jadi simplisia yang baik itu karena pembuatan simplisia itu sebenarnya tujuannya adalah mengurangi kadar air yang ada pada bagian tanaman. Maka simplisia yang baik itu dia seminimal mungkin. Bagaimana memastikan kadar airnya minimal? Nah, biasanya itu simplisia yang kering itu dia akan mudah dipatahkan atau renyah ya. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa simplisia tersebut bebas dari mikroba atau tidak berjamur ya. Kalau yang bisa dilihat itu kan jamur. Nah, biasanya dua hal ini sih yang menjadi parameter, saya sudah membuat simplisia yang baik atau benar ya. Nah, simplisia ini kemudian nanti akan diolah menjadi ekstrak. Nah, biasanya nanti kalau ekstrak itu dia ada standar mutunya lagi. Kenapa sih simplisia itu harus dibuat sesuai dengan standar yang ada? Atau harus sesuai dengan standar mutu yang ada? Jadi, karena simplisia itu kan merupakan bahan baku dari obat bahan alam ya. Obat bahan alam ini termasuk di sana obat tradisional, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Sehingga sebagai bahan baku kita harus memastikan bahwa bahan baku ini nantinya akan memiliki efek atau khasiat tertentu sebagai obat. Nah, ini ya. Kebenaran simplisia itu mempengaruhi khasiatnya, sedangkan keamanannya itu untuk melihat apakah simplisia tersebut tidak tercemar logam berat, jamur, mikroba, dan sebagainya. Kebenaran simplisia ini maksudnya simplisia ini sesuai dengan klaim atau nama yang tertera pada labelnya. Jadi misalnya di label itu tertulis daun kelor misalnya. Nah, kita harus memastikan bahwa simplisia tersebut memang benar daun kelor, karena ada banyak kasus itu pemalsuan bahan tanaman terutama yang sulit untuk didapat, misalnya seperti pasak bumi itu harganya cukup mahal sehingga di pasaran itu banyak kasus ada pemalsuan, jadi tanaman lain kemudian diklaim sebagai pasak bumi. Nah, di situ kita harus memastikan kebenaran simplisia ini, karena kalau dia namanya tidak sesuai dengan kebenaran simplisia, berarti nanti kan akan mempengaruhi khasiat dari obatnya ya. Kemudian, nah ini gimana sih kita memastikan kebenaran simplisia? Ada beberapa cara yang bisa digunakan ya. Pertama dengan makroskopis ya, atau uji makroskopis. Nah, ini biasanya kita melihat langsung ya, atau mengamati bentuk ukuran simplisia tersebut. Nah, ini biasanya berlaku untuk simplisia yang belum dihaluskan. Jadi misalnya seperti daun atau mungkin rimpang yang sudah dipotong-potong, dikeringkan. Nah, itu sudah jadi simplisia tapi dia belum dihaluskan. Nah, itu bisa kita amati dengan makroskopis ya, kelihatannya bentuknya seperti apa. Nah, bisa juga dengan cara organoleptis, yaitu dengan melihat bau, rasa maupun teksturnya ya, tekstur dari simplisia ini. Nah, kemudian kalau simplisia tersebut ternyata sudah dihaluskan sehingga tidak mungkin lagi kita amati secara makro, maka kita bisa melihat dengan serbuk tersebut dilihat di bawah mikroskop ya, nanti kita sesuaikan dengan buku atau literatur yang ada. Jadi misalnya daun A ini kalau di mikroskop itu bentuknya seperti apa, kemudian stomatanya seperti apa,
jaringannya seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan literatur untuk memastikan kebenaran simplisia. Nah, yang terakhir yaitu mengenai uji histokimia, atau ada yang menyebutnya screening fitokimia. Oke, kalau untuk uji histokimia ada juga yang menyebutnya screening fitokimia, atau ada yang menyebutnya uji warna. Jadi intinya pada uji histokimia kita mengidentifikasi kandungan metabolit tertentu pada tanaman dengan memberikan biasanya tuh ada reagen atau perlakuan-perlakuan tertentu. Nanti pada sampel itu, baik pada simplisia maupun pada ekstrak tanaman juga bisa ya dilakukan uji histokimia ini. Ada, nah, jika positif mengandung golongan atau mengandung metabolit sekunder tertentu, biasanya nanti ada perubahan warna. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa memastikan kebenaran sampel yang kita uji tadi ya. Misalnya kalau misalnya dia positif, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau dia negatif mengandung senyawa tertentu, maka tidak ada perubahan warna ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai uji histokimia ini atau screening fitokimia ini, di Google Classroom itu juga saya lampirkan video mengenai uji screening fitokimia ini ya. Untuk lebih jelasnya jadi kalian bisa tonton di sana. Oke, saya kira sekian ya untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.